selamat malam. Halo, selamat malam. Astaga, dari tadi gimana mau di luar kan? Baru. Oh, bagus itu. Kita mungkin yang tadi malam mencet gak mau konseling. Iya. Kan ada pepatah mengatakan tuh tak kenal maka tak sayang. Bisa Ki perkenalkan terlebih dahulu diri tak sama saya. Perkenalkan nama saya Neneng Dipondo, biasa dipanggil Oni atau Oni. Saya tinggal itu di Jalan Dirgantara 12, nomor 19B. Umurku itu 18 tahun. Statusku sekarang itu mahasiswa. Oh, oke. Buka tanya Ki dulu. Sebelumnya sudah pernah Ki di konseling kah? Tidak, baru pertama. Baru pertama ini. Oke Pak, kalau begitu saya jelaskan Kina. Jadi begini, konseling itu proses memberikan bantuan dari konselor kepada konseli untuk memberikan jalan keluar atau masalah terbaik yang sedang dihadapi oleh konseli atau saudari sendiri. Sebelum kita memulai pembicaraan terlebih lanjut, kita lebih suka dipanggil apa? Kakak, Leoni, Oni, atau siapa? Namamu saja. Nama siapa tuh? Oni. Oke. Oni, di dalam konseling itu ada 3 asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Asas kerahasiaan itu dimana semua nanti cerita yang akan kita ceritakan ke saya itu mulai dari awal sampai akhir tidak akan saya ceritakan kepada siapapun, baik itu teman, saudara, keluarga, kerabat terdekat atau siapapun itu tidak akan saya ceritakan. Semua cerita yang kita ceritakan nanti ini cuma saya, Oni, dan Tuhan yang tahu. Terus yang kedua itu kesukarelaan, di mana Oni harus cerita semua ini masalah tanpa menyimpan dendam atau berat hati begitu untuk menceritakan kepada saya supaya nantinya kita bisa selesaikan ini masalah dengan baik. Terus asas keterbukaan itu ya itu nih Oni harus terbuka begitu, jelaskan semua masalah yang sedang Oni hadapi, apapun itu harus terbuka, tidak boleh ada yang disembunyi-sembunyikan apapun, supaya ya kita bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik nantinya untuk masalah yang sedang Oni hadapi. Sudah bisa dimengerti? Iya. Oke. Kalau begitu bisa nggak tahu masalah apa yang kita hadapi sekarang ini? Yang saya hadapi sekarang itu selalu Kak dibully di tempat kuliahku. Kenapa bisa itu? Karena apa, sering Kak bayar telat Kak bayar uang semesterku sama pendek Kak. Saya dikayaknya pendek dalam ini kelasku, jadi begitu nih saya selalu Kak dibully. Siapa tahu bisa dikasih Kak saran atau solusi Kak. Oke, sebelum saya kasih saran atau solusi, saya mau ajak Ki berpikir terlebih dahulu. Bagaimana kalau misalnya kita ini sebagai konselor, terus saya sebagai konseli, kira-kira jalan keluar atau cara yang terbaik yang kita lakukan untuk memberi jawaban kepada konselita nanti ini, kira-kira jalan seperti apa begitu ya? Mungkin harus berusaha bekerja keras atau seperti apa? Mungkin kita bisa jawab. Kalau saya itu saya kasih jawaban kayak harus sabar juga. Kita juga bisa tunjukkan bahwa memang bisa cuman memang kita lambat untuk membayar. Ya betul sekali nih yang tadi Oni bilang. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit. Saya teringat beberapa ayat dari firman Tuhan yang hampir sama dengan masalah yang sedang Oni hadapi tadi, di mana terdapat dalam Roma 12 ayat 12 yang mengatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terus disambung di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 31 yang mengatakan, sebab apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Nah, di sini kita diingatkan kembali bahwa sebenarnya itu kita tidak boleh insecure atas apapun yang kita miliki sekarang, karena satu yang harus kita ketahui, di antara semua makhluk yang Tuhan ciptakan itu, manusia itu merupakan satu-satunya makhluk yang paling berharga di mata Tuhan, karena kita itu diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Allah. Terus kita juga itu satu-satunya makhluk yang diberi akal budi agar bisa memahami dan mengolah setiap perkataan yang diberikan orang lain kepada kita. Kita bisa cerna dengan baik, karena manusia memang punya hati tapi tidak pernah berhati-hati dalam berkata-kata. Oke. Saya punya satu ayat Alkitab yang dimana ayat ini selalu menguatkan saya kalau saya berada dalam
keterpurukan, lomba kekelaman. Pokoknya ayat ini selalu menguatkan saya. Semoga ayat yang sama juga bisa membantu Loni menghadapi setiap masalah yang Loni hadapi. Di dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai 6 berkata bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi Oni harus tetap berjalan, ikuti setiap proses yang ada, dan buktikan kepada orang-orang bahwa Oni juga bisa menjadi seseorang yang berhasil, orang-orang yang bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau kemarin Tuhan bisa bantu saya melewati setiap lomba kekelaman, bisa angkat saya dari keterpurukan, pasti Tuhan yang sama juga yang akan membantu Oni melewati semua masalah yang akan Loni hadapi ke depan. Oke? Oke. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ke Oni. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Jelas banget. Oh, sudah jelas sekali nih. Oke, kira kalau begitu, kalau misalnya mungkin beberapa hari ke depan mungkin Oni masih ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya Oni, terus butuh jalan keluar, mungkin bisa hubungi saya kembali. Lalu kita akan membuat jadwal untuk bertemu kembali. Oke? Oke. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih untuk semua cerita yang sudah diceritakan. Semoga Oni bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik melalui konseling yang sudah kita lakukan sekarang. Oke? Terima kasih, Tuhan memberkati.